Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Osia Nusantara. Benarkah anak cucu wali dilarang naik Gunung Cermai? Menurut beberapa sumber, anak cucu wali dilarang berdagang, naik Gunung Cermai dan menunaikan ibadah haji jika belum peduli dengan orang fakir. Sunan Gunung Jati memiliki dua putra dari Nyimas Rara Jati. Mereka adalah Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Sunan Gunung Jati selama hidupnya menikah 6 kali, tetapi hanya 3 istri yang memberi Sunan Gunung Jati keturunan. Mereka adalah Nyimas Rara Jati, istri ketiga, Nyimas Kawunganten, istri keempat, dan Nyimas Rara Tepasan, istri kelima. Dari Nyimas Rara Jati, Sunan Gunung Jati memiliki 2 putra, yakni bernama Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Dikisahkan 2 pangeran kakak beradik ini memiliki sifat yang tolak belakang. Sang kakak Pangeran Jaya Kelana terkenal karena memiliki sifat nakalnya, sedangkan Pangeran Brata Kelana dikenal sangat membanggakan negara. Pangeran Jaya Kelana memiliki hobi bermain musik sambil menari-nari, susah diatur, juga dikisahkan suka bergaul dengan para preman. Karena saking nakalnya, pangeran ini dibuang ke pulau terpencil di utara Cirebon oleh ayahnya Sunan Gunung Jati. Kisah Pangeran Jaya Kelana dikisahkan dalam naskah Marta Singa dari mulai buku L105 sampai dengan buku L212. Pangeran Jaya Kelana yang merupakan anak tertua Sultan Cirebon diwajibkan untuk hidup sederhana. Tetapi kenyataannya di Cirebon pada zaman itu banyak saudagar kaya raya yang anaknya hidup bergelimangan harta. Merasa iri dengan kenyataan tersebut, Pangeran Jaya Kelana memutuskan untuk terjun dalam perdagangan supaya bisa memiliki banyak harta. Tidak butuh lama, Pangeran Jaya Kelana akhirnya bisa memiliki banyak harta dan bisa disebut saudagar. Akan tetapi harta yang dimiliki Pangeran Jaya Kelana tidak seberapa dibandingkan para saudagar lainnya yang memiliki kapal untuk berdagang antar pulau. Melihat hal itu, anak sultan tersebut kembali iri, ingin membuktikan kalau dirinya bisa lebih hebat dari para saudagar yang berdagang ke pulau lain. Beliau pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama, berdagang keluar pulau Jawa dengan cara berlayar. Tapi malang, di tengah laut kapalnya dihantam gelombang, seluruh dagangannya musnah. Meski beliau masih bisa selamat, mendapati anaknya yang dianggap terlalu mencintai duniawi, Nyimas Rara Jati sebagai ibunya merasa sedih. "Anakku, janganlah kamu sembrono, tamak terhadap dunia. Tidak usahlah kamu berdagang sampai ke seberang pulau. Hatimu harus selalu bersyukur." Nasihat Nyimas Rara Jati, nasihat yang langsung datang dari sosok ibu, dituruti sang pangeran, meninggalkan semua usaha dagang yang pernah digelutinya tersebut. Gagal menjadi saudagar, kehidupan sang pangeran malah lebih ngawur. Dirinya lebih banyak bergaul dengan orang-orang preman. Hari-hari diisi dengan bermain, menikmati musik sambil menari-nari dengan memainkan tarian kuda lumping. Suatu ketika sang pangeran bersama teman sepergaulannya berpetualang memasuki Gua Siung di kaki Gunung Cermai untuk melakukan penjelajahan. Tanpa disadari, belerang terhisap sang pangeran hingga seketika pingsan. Tak sadarkan diri di dalam gua tersebut,
Sang pangeran kemudian dibawa ke istana dalam keadaan masih pingsan, sehingga Pangeran Jayakelana tak sadarkan diri. Melihat keadaan anaknya yang semakin susah diatur, Nyimas Rarajati kembali bersedih hati. "Anakku, mengapa engkau selalu melakukan hal yang macam-macam? Ketahuilah anakku, cucu wali itu tidak boleh naik gunung Cermai. Jangan menuruti ayahmu," ucap Nyimas Rarajati ketika pangeran sudah sadar. Sama seperti dulu, nasihat sang ibu dituruti. Pangeran dengan mencampakkan semua alat musik beserta kuda lumping yang dimilikinya. Kegagalan dalam usaha dan kebiasaan buruk yang dialami membuat pangeran dikisahkan insaf. Pangeran kembali menjadi anak seorang sultan. Sebagaimana mestinya, hari-hari beliau dihabiskan dengan belajar cara sopan santun, memperdalam ilmu agama, dan lain sebagainya. Namun, meski hari-hari memperdalam ilmu agama, akan tetapi tidak meresap ke dalam sanubari sang pangeran. Dirinya tidak peka terhadap kehidupan orang-orang miskin. Dikisahkan, beliau cenderung tidak mau peduli terhadap rakyat jelata. Memperdalam ilmu agama dirasa cukup. Pangeran kemudian memutuskan untuk belayar untuk menunaikan ibadah haji. Bencana di tengah laut menghalanginya kembali. Kapal yang ditumpangi kembali diterjang gelombang sehingga hancur berantakan. Sang pangeran terombang-ambing di tengah lautan sambil berpegangan di sisa-sisa kayu kapal hingga akhirnya diselamatkan nelayan. Mendapati kejadian buruk yang beberapa kali menimpa anaknya itu, Nyimas Rarajati kembali menasihatinya. "Anakku, engkau pamit hendak beribadah haji, akan tetapi karena kelakuanmu engkau mendapatkan kemalangan. Anakku, keturunan Aulia di Cirebon itu tidak boleh naik haji sebelum ia peduli dan mencintai orang fakir." Nasihat Nyimas Rarajati. Gagal untuk menunaikan ibadah haji, sang pangeran diceritakan aktif di masjid. Beliau merasa sudah mahir dalam agama, kemudian mengajukan diri menjadi khotib Jumat di Masjid Kesultanan. Tentu saja para pengurus masjid tidak dapat menolak permintaan anak sultan tersebut. Namun yang terjadi, seluruh Kesultanan Cirebon dibuat geger. Pangeran Jayakelana berkhotbah dan menjadi imam sholat Jumat tidak sesuai dengan syariat dan tata cara yang telah ditetapkan kesultanan. Sang pangeran kemudian dianggap mencoreng agama dan dianggap batal menjadi khotib oleh para ulama dan aulia di Kesultanan Cirebon. Waktu kejadian, Sunan Gunung Jati tidak menyaksikan peristiwa tersebut karena sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Pulau Pajang. Para aulia dan ulama di Cirebon kemudian marah besar terhadap pangeran. Di antaranya Syekh Datul Ghafi, Sunan Makdum, Syekh Hatib, Pangeran Kadar Jati, dan Pakih Abdullah. Para ulama tersebut kemudian mengajukan tuntutan ke Kesultanan Cirebon agar sang pangeran dihukum. Dibawalah Pangeran Jayakelana ke pengadilan. Namun ketika di pengadilan tidak ada satupun hakim yang berani memutuskan hukuman apa yang tepat kepada pangeran. Mengingat waktu itu Sunan Gunung Jati yang merupakan ayah pangeran sedang tidak ada di Cirebon, hukuman kemudian ditunda. Setelah beberapa lama Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Dirinya dikejutkan dengan laporan soal kelakuan anaknya itu. Kemudian Sultan mengumpulkan seluruh pejabat dan tamu negara yang berada di Cirebon untuk menyaksikan hukuman bagi anaknya. Dalam pengadilan,
Pangeran Jayakelana ditimbang bobot tubuhnya untuk ditukar dengan uang dinar. Kemudian uang itu dibagikan kepada orang miskin. Selain itu, pangeran juga diasingkan. Beliau dibuang ke sebuah pulau yang terletak di laut utara Cirebon yang jauhnya 40 hari perjalanan kaki. Setelah peristiwa ini, kemudian Sunan Gunung Jati menetapkan agar jangan lagi para pangeran menjadi khotib Jumat di Kesultanan Cirebon. Selepas dibuang, kabar tentang Pangeran Jayakelana tidak terdengar lagi. Bahkan dalam sumber-sumber sejarah Cirebon, Pangeran Jayakelana tidak mempunyai keturunan. Akibat hukuman tersebut, tahta putra mahkota jatuh kepada adiknya yang bernama Pangeran Bratakelana. Akan tetapi, Pangeran Bratakelana wafat terbunuh oleh perompak di tengah pelayaran sebelum naik ke tahta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.